Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Palembang. Di video ini kami akan memaparkan hasil analisis kami mengenai merancang dan mengembangkan media pembelajaran sederhana. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Salma Salsabila beserta 4 anggota lainnya, yaitu Jeli Rumata Panggabean, Chairun Nisa Nabila, Rahmi Ramadhani, dan Silma Kurnia Putri. Media pembelajaran sederhana yang kami pilih yaitu media display. Apa sih media display itu? Media display atau media pajangan merupakan media yang digunakan untuk memajang gambar, foto, kartu, poster, dan benda kecil 3 dimensi atau materi pendidikan lainnya. Baiklah, langsung saja kita simak pemaparan materi dari para pemateri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis kebutuhan media display dalam pemenuhan kebutuhan media display, yang dimana dijadikan sebagai media sederhana, yaitu dapat digunakan pada siswa jenjang SMP, SMA, SMK maupun MA. Namun dengan sering menggunakan media display dalam pembelajaran, yaitu jenjang SMA, SMK, dan MA. Pada jenjang SMP masih kurang dapat digunakan karena pemikirannya belum begitu logis, yang dimana pada jenjang SMP masih menerapkan media papan tulis atau proyektor. Pada jenjang SMA, SMK, dan MA sering lebih digunakan karena lebih efektif dan juga anak di jenjang ini lebih berpikir logis, yang dimana mereka dapat memahami apa maksud dan tujuan materi pembelajaran tersebut melalui media display yang digunakan, sehingga pada pemenuhan kebutuhan media display ini sangat cocok dan efektif agar dapat membuat siswa menjadi lebih kreatif. Berikutnya karakteristik pengguna media display. Yang pertama, dapat dioperasikan tanpa memerlukan bantuan alat seperti proyektor. Yang kedua, menggunakan bentuk atau gambar yang menarik. Yang ketiga, dapat menyampaikan pesan. Yang keempat, menggunakan kalimat-kalimat pendek, lugas, dan jelas, dan menggunakan huruf yang baik sehingga mudah dibaca. Yang kelima, menggunakan gambar atau benda kecil 3 dimensi sehingga gambarnya seperti timbul. Yang keenam, menggunakan warna-warna yang mencolok. Yang ketujuh, proporsi gambar dan huruf memungkinkan untuk dapat dilihat atau dibaca. Adapun alat dan bahan untuk pembuatan media display, yaitu alatnya seperti gunting, cutter, pena, spidol warna, lem kertas, dan double tip. Bahannya yaitu ada styrofoam, kertas karton, kertas origami, dan gambar-gambar yang sudah di-print sebelumnya. Dan berikut langkah-langkah cara pembuatan media display. Pertama-tama, ambil styrofoam dan kertas karton, kemudian tempelkan kertas karton pada styrofoam sampai semua permukaan styrofoam tertutup dengan kertas karton. 3. Selanjutnya, tempelkan judul media yang sudah dibuat sebelumnya dari kertas karton dan tempelkan di posisi paling atas dengan menggunakan double tape. 4. Selanjutnya, tulis apa saja isi materi yang ada pada materi akuntansi sebagai sistem informasi dan dibuat menggunakan kertas karton dan origami. Isi materinya yaitu pengertian akuntansi, manfaat akuntansi, pemakai informasi akuntansi, karakteristik kualitas informasi akuntansi, prinsip dasar akuntansi. 5. Kemudian tempelkan isi materi yang telah dibuat tadi pada medianya menggunakan double tape dan lakukan hal yang sama pada isi materi yang lain. 6. Selanjutnya, potong styrofoam menjadi kotak-kotak kecil menggunakan cutter. 7. Dan gambar-gambar yang sudah di-print tadi, posisi belakangnya ditempelkan styrofoam yang sudah dipotong berbentuk kotak kecil tadi. Lalu, tempelkan gambarnya pada media sehingga gambarnya seperti timbul karena ditempel styrofoam tadi, dan lakukan hal yang sama pada gambar yang lain. Dan akhirnya, media pembelajaran sederhana yaitu media display pun sudah jadi dan siap digunakan. Saya Rahmi Ramadhani akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penggunaan media display dalam pembelajaran. Cara media display ini digunakan dalam pembelajaran, yaitu guru sebagai fasilitator yang menampilkan media display ini secara langsung di depan peserta didiknya dengan memaparkan secara rinci mengenai materi yang telah dimuat di dalam media display tersebut.
Karena media display ini merupakan media pembelajaran yang nyata, jadi tidak perlu membuat persiapan lain selain langsung menggunakannya. Media display ini menyampaikan informasi atau pesan secara visual, ditampilkan semenarik mungkin dan komunikatif sehingga mudah untuk dimengerti. Penggunaan media display seperti gambar, kartu, poster, foto atau benda-benda ketiga dimensi dalam proses pembelajaran di kelas pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi dan pentingnya untuk penggunaan tersebut seperti meningkatkan motivasi belajar, melaksanakan pembelajaran sesuai konteks, dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu untuk mendorong siswa lebih memahami arti pentingnya media display dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari media display, yaitu yang kelebihan yang pertama, dapat diletakkan dengan mudah di kelas atau di ruang-ruang di sekolah. Yang kedua yaitu harganya yang relatif murah. Yang ketiga yaitu mampu menarik perhatian siswa, merangsang minat dan meningkatkan motivasi belajar pada siswa. Yang keempat yaitu dapat memberikan pengalaman langsung dan nyata. Yang kelima yaitu mampu memperjelas arti dan mampu memperjelas informasi yang kompleks. Adapun kelemahan dari media display yaitu yang pertama, tidak bisa menampilkan unsur gerak. Yang kedua, memerlukan ruangan. Yang ketiga, hanya bisa dibuat oleh guru yang mempunyai keterampilan saja. Yang keempat, pesan terlalu singkat sehingga susah untuk dipahami. Yang kelima yaitu media ini hanya akan mampu berpengaruh baik bagi siswa peserta didik yang sudah menguasai kemampuan dalam berpikir abstrak. Berikut kami tampilkan foto hasil dari media pembelajaran yang telah dibuat oleh kelompok kami. Baiklah, itu saja paparan hasil analisis mengenai rancangan dan pengembangan media pembelajaran sederhana dari kelompok kami. Maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.